Oke, Bapak Ibu semua, untuk itu saya akan melanjutkan lagi untuk pembicara kedua, langsung saja. Namun saya mau izin share screen dulu. Oke, nah untuk pembicara kedua, yaitu saya dari kami akan mengundang Bapak Riza Alwinanto, Sarjana Teknik Ikatan Arsitek Indonesia, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau lahir di Ponorogo, Agustus tanggal 14 tahun 1970. Nah, beliau sendiri telah menamatkan pendidikan S2, yaitu Magister Public Health at Pajajaran University, Medical Faculty, Prodi Hospital Administration. Nah, untuk S1-nya sendiri, yaitu Faculty of Engineering National Institute of Technology, Major in Arsitektur. Nah, Pak Riza sendiri juga merupakan member dari Green Professional di GBCI ataupun Green Building Council Indonesia. Untuk work experience-nya, itu adalah Pak Riza pernah bergabung sebagai Computer Aided Design Koordinator di PT Indekindo Paramita for Parahyangan, lalu pernah juga di River Valley Real Estate at Geger Kalong di Bandung di tahun 1994 sampai 1995, lalu pernah juga menjadi asisten arsitek di Yamashita Seikei High-Tech Morimura Darena for the Improvement Project of Dr. Hasan Sadikin Hospital tahun 95 sampai 96. Lalu beliau juga pernah menjadi arsitek di PT Darena Prakasa Utama, Engineering Consultant and Teknik Arsitektur di PT Pandu Persada Bandung tahun 97 sampai RUPS, lalu juga pernah menjadi senior arsitek senior ataupun teknik arsitektur di PT Pandu Persada Bandung tahun 2017 sampai saat ini. Untuk project experience-nya sendiri, ini saya singkat ya Bapak Ibu, karena sebetulnya panjang sekali, tapi kita ngambil beberapa inti-intinya gitu. Jadi di tahun 2019, Pak Riza pernah menjalankan proyek Ref Master Plan RSUD Jayapura, lalu pernah juga menjadi DAT ataupun Detail Engineering Design Fakultas Teknik UNP Padang, Sumatera Barat. Lalu di tahun 2020 juga pernah menjalankan proyek Master Plan Rumah Sakit Paru Dr. M. Gunawan Partowigo, Cisarua Bogor. Lalu juga Master Plan RSUD Pambalah Batung Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lalu juga Feasibility Study RSUD Sakayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu juga Master Plan RSUD Labuha Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dan DET ataupun Detail Engineering Design, Dr. Antonio Carvalho Hospital dan Timor Leste. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan. Oke, yang nantinya Bapak Riza sendiri juga akan membahas lebih banyak tentang studi kasus pentahapan arsitektur rumah sakit. Jadi akan dibahas tentang proses perencanaannya seperti apa, lalu kondisi existingnya bagaimana, pentahapan pembangunannya seperti apa, sampai nanti juga akan disampaikan ilustrasi gambar, ilustrasi gambar 3D juga kan diperlihatkan kepada kita. Untuk itu, langsung saja Pak Riza, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vera. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PTPI ini sudah memfasilitasi seminar online ini. Yang saya hormati Prof. Eko, Dr. Beni, kemudian senior-senior juga. Mohon izin saya untuk memaparkan materi hari ini adalah studi kasus pentahapan pembangunan salah satu rumah sakit daerah di Indonesia. Mohon izin share screen. Sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Oh ya, selamat sore juga buat para partisipan seminar ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Para user tentunya rumah sakit, terima kasih atas atensinya juga sudah bisa bergabung di sharing ini. Mungkin ini tidak hanya sekedar sharing, nanti juga mungkin hearing ya, kita mendengar apa kira-kira juga permasalahan di daerah. Baik, studi kasus kali ini adalah pentahapan salah satu rumah sakit di daerah. Ya.
kenapa sebetulnya tema ini kita ambil? Karena kita sudah sepakat di teman-teman di PTPI, khususnya Pak Hilman juga untuk mengangkat sebuah tema pentahapan rumah sakit di daerah, karena ini adalah semacam representasi dari kebanyakan rumah sakit di daerah. Memang tidak semua ya, mungkin kita tidak bisa mengeneralisir, tapi setidaknya rumah sakit di daerah kondisinya itu hampir sama, yang kita alami itu hampir seperti ini. Nanti pembahasan ini outline-nya adalah nanti ada pertama proses perencanaannya rumah sakit itu seperti apa dari hulu ke hilir, ini masih teori. Kemudian nanti kita bisa melihat bagaimanakah kondisi existing dari rumah sakit yang ada tersebut. Kemudian aspek perencanaan, bagaimana kita merencanakan mulai dari awal sampai selesainya tahapan dari rumah sakit. Kemudian ini nanti ada aspek pentahapan yang memang tema kita saat ini, nanti coba kita lebih rinci lagi dari yang tadi juga sudah disampaikan dengan baik ya Pak Adi, luar biasa tadi presentasinya sangat menarik Bapak. Kemudian nanti kita akan sampaikan juga ilustrasi gambar secara 3 dimensi. Baik, mungkin mulai sedikit dari teorinya bahwa sebuah perencanaan rumah sakit mulai dari hulu ke hilir ya, kita tidak bisa lepas bahwa sebuah rumah sakit adalah mulai dari studi kelayakan. Jadi kita tinjau dulu, seperti tadi Bapak bilang bahwa layak atau tidak sebetulnya rumah sakit ini kita bangun ya. Kemudian kelas apa itu juga di studi kelayakan ini kita sedikit perdalam gitu ya. Setelah itu ada proses lagi master plan. Nah sebetulnya pentahapan itu adalah bagian kecil saja dari proses dokumen master plan. Tadi seperti disampaikan juga ada program ruang, desain kriteria, kemudian rencana biaya sampai nanti blok plannya seperti apa. Jadi pentahapan itu sebetulnya merupakan satu bagian kecil saja, tapi ini akan coba kita angkat karena beberapa permasalahan di daerah sering kita temukan masalah ini. Kemudian nanti setelah itu tentunya yang lebih rinci kita akan masuk ke detail engineering design atau DED. Nah ini lebih zoomnya lagi masalah pentahapan di sini. Ya mungkin sedikit ini teoritis bahwa pentahapan pembangunan rumah sakit adalah bagian utama dari rencana induk atau master plan rumah sakit, karena bagian ini akan didapat bagaimana rencana dan langkah-langkah dari tahapan yang harus dilakukan oleh pihak penentu. Di sini stakeholder ya, di sini pemilik, penyandang dana dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah daerah ataupun pengelola rumah sakit dalam rangka mewujudkan target dan sasarannya dalam membangun dan mengembangkan rumah sakit dari aspek-aspek penentunya. Jadi perencanaan pentahapan ini dalam suatu master plan sebetulnya tidak berdiri sendiri hanya fisik bangunan, akan tetapi dia juga ada juga sumber daya manusia, ada juga alkes, alat kesehatan, kemudian juga pentahapan pembiayaannya tentu karena pentahapannya tidak lepas dari aspek biaya yang disiapkan atau biaya yang tersedia. Ya. Jadi ini tadi, nah kemudian ini kalau boleh saya sedikit meng-quote sendiri bahwa ini belum saya lihat di pedoman juga belum terlalu rinci ya, menyatakan bahwa pentahapan rumah sakit baru dan pentahapan rumah sakit existing itu memiliki karakteristik yang agak berbeda. Tadi mungkin kita lihat juga di paparannya Pak Adi bahwa ada pembangunan yang betul-betul dari baru ya, sehingga bisa sangat teratur dan ideal, tapi ada juga pembangunan yang dengan kondisi existing yang malah terkadang menyulitkan, kayak tadi ada heritage building dan lain-lain. Itu juga malah menjadi masalah. Dan di sini yang akan kita angkat adalah pentahapan rumah sakit existing. Jadi kalau kita lihat pentahapan rumah sakit baru itu pembangunannya ideal, sesuai kesiapan dana, keuangan, pembiayaan, dan target waktu, serta renstra dan rencana bisnis yang direncanakan. Sedangkan kalau di rumah sakit existing, kita harus mempertimbangkan kemudahan migrasi. Ya, dalam hal ini, kenapa migrasi? Karena fungsi-fungsi yang ada di rumah sakit existing itu tentunya tidak bisa begitu saja kita abaikan. Jadi fungsi pelayanan lama sesuai kondisi site dan yang ada harus dieliminir kendala-kendalanya apa, sehingga pelayanan yang ada itu bila terjadi pembangunan tidak terganggu. Sehingga disinilah migrasi itu diperlukan. Jadi kalau boleh saya quote sedikit bahwa migrasi pada rumah sakit juga adalah pemindahan pelayanan, baik itu medis, bisa juga non-medis, tapi dengan tujuan tetap terjaganya keberlangsungan pelayanan selama fungsi lama dikondisikan atau dirubah menjadi fungsi yang sama atau fungsi yang baru sesuai dengan master plan atau business plan yang ada.
Ya, ini kondisi existing. Nah, inilah posisi rumah sakitnya. Ini sekedar memberikan gambaran aja bahwa ini sangat di daerah ya, rumah sakit di Halmahera Selatan, di Maluku Utara. Dia rumah sakit kelas C, berkembang mulai dari puskesmas sampai rumah sakit kelas C, dan dia mempunyai bed kapasitas 115 bed. Berkembang dengan baik ya, karena tingkat ini juga tingkat kebutuhan pelayanannya juga tinggi, berkembang terus, dan cukup mendapat support dari pemerintah daerah maupun pusat. Sehingga sebetulnya pembangunan di rumah sakit ini terlihat cukup menggeliat gitu ya. Dia banyak anggaran, kemudian dari tahun ke tahun juga turun. Akan tetapi bisa kita lihat akhirnya dampaknya pembangunannya seperti bisa kita lihat dia membangun pada posisi-posisi yang kadang tidak proper. Jadi tidak ideal ya, tadi seperti tadi disampaikan Pak Adi juga bahwa sebetulnya ada zonasi-zonasi yang penting untuk kita penuhi gitu ya. Tapi ini karena kadang-kadang tidak mempunyai blueprint atau tidak punya master plan yang jelas, akhirnya kecenderungannya seperti inilah. Jadi pembangunan itu kalau boleh saya sampaikan di sini adalah dia menyebar gitu ya, bangunan itu. Kadang-kadang kalau mendapatkan satu anggaran, akhirnya, waduh ini di mana ya ada anggaran untuk misalnya gedung A, tapi kita punya lahan kosongnya di mana? Akhirnya mereka bangun di tempat-tempat kosong gitu. Meskipun kadang-kadang kaidah zonasinya juga kurang tepat. Gitu. Ya, pada akhirnya kita bisa quote di sini beberapa poin, yaitu yang terlihat agak mengganggu, yaitu ada area yang terlalu depan dari rumah sakit. Jadi area ini sebetulnya mengganggu juga ini secara rumah sakit baiknya sedikit layback ya, tadi ke belakang sedikit, tapi ini sangat di depan, bahkan sudah hampir mepet di SB. Nah, ini disayangkan. Kemudian juga ada klaster-klaster perawatan VIP yang seperti villa, misalnya kecil-kecil ya. Kecil-kecil, koridornya terpisah, dihubungkan dengan koridor-koridor yang ya saya rasa sangat berbahaya ya untuk infeksi nosokomial tadi. Juga dengan akses-akses yang terlihat tidak efisien. Gitu. Itu terjadi. Kemudian juga kadang orientasi bangunan juga masalah gitu ya. Tidak memperhatikan kaidah green atau sinar matahari orientasinya bagaimana. Kemudian juga ada pembangunan yang ini juga akan saya highlight bahwa tiba-tiba ada pembangunan COT baru, tapi ada di area belakang kompleks rumah sakit. Ini kita juga menyayangkan bahwa OK ini dibangun dengan cukup proper gitu ya. Dia sudah dengan memenuhi standar, mempunyai medical wall, kemudian juga ada AHU dan sistem AC-nya juga cukup memenuhi syarat, tapi posisinya sayangnya tuh ada di area belakang. Nanti kita lihat di pentahapannya bisa lebih jelas. Jadi ini setidaknya ini adalah gambaran bagaimana menyebarnya suatu bangunan-bangunan di kompleks rumah sakit dengan sulitnya zoning dan kedekatan-kedekatan fungsi yang saling terkait. Nah, ini kira-kira gambaran saja bahwa existing itu dia memakan area 10.300 dari 3,3 hektar, sebetulnya masih cukup bagus ya, tapi bangunan kecil-kecil menyebar, jadi sebetulnya kurang efisien juga. Nah, ini zonasi. Nah, pertama yang kita lihat, karena kita begitu masuk, kalau udah melihat site seperti itu yang ada kan kadang-kadang kita juga pusing pasti ya, ini pelayanannya berjalan, kemudian kondisinya zoningnya tidak teratur. Nah, akhirnya kita harus memetakan dulu nih bagaimana sebetulnya kita lihat area manajemen di mana, area private, semi public, kita cek gitu ya di lokasi. Dan setelah itu kita analisis gitu, sebetulnya seperti apa sih dari zoning-zoning yang lama ini bisa kita perbaiki gitu ya secara bertahap. Nah, akhirnya kita mencoba memutuskan untuk merapihkan, istilahnya merapihkan zonasi ini seperti yang ada di kanan ini. Jadi kita akan pisahkan public, emergency, semuanya penunjang di area depan. Penunjang ini tentunya hanya penunjang publik aja ya di area depan, kemudian semi publiknya di tengah, kemudian private-nya juga lebih condong ke belakang, meskipun ada kadang-kadang private dan semi publik yang saling terkait. Dan servisnya yang sudah kuat ini kita pertahankan juga di area belakang. Nah, ini kira-kira zonasi yang kita harapkan juga. Jadi hierarkinya jelas dari publik, semi publik ke private dan service itu
dia dari atas ke bawah tuh makin private ke area belakang dan didukung oleh servis dan penunjang. Ini areanya nanti Pak Aryono yang jelaskan bagian servis dan utility. Nah, ini adalah block plan existingnya. Yang pertama pasti kita adalah program awal ini, bagaimana kita bisa men-setback rumah sakit ke belakang. Nah, ini sebetulnya kira-kira nanti pada saat perencanaan ini sudah jadi, master plan itu kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah satu bentuk pendekatan dari sebelumnya, seperti ini. Bagaimana proses dari sini ke sinilah yang akan kita bicarakan ya. Karena diharapkan ini adalah suatu block plan yang setidaknya sudah lebih antisipatif terhadap future atau perkembangan di masa depan. Kemudian juga tadi secara kedekatan fungsi seperti Pak Adi bilang, dia harus saling tergantung, dekat dengan masing-masing program, tidak berjauhan gitu. Kemudian juga ada akses-akses khusus yang infeksi. Kemudian ada rem yang juga bisa efektif untuk beberapa masa bangunan sekaligus ya, tidak sendiri-sendiri. Kemudian area servis juga yang jelas dan dalam zonasi yang tepat. Nah, ini kira-kira secara 3 dimensinya. Ya, ini sebenarnya tipikal rumah sakit di daerah, tentunya kita tidak akan punya level yang terlalu tinggi. Kita juga menggunakan material-material yang mudah saja dijangkau di daerah. Kemudian juga kita membangun dengan tingkat mungkin kesulitannya yang lebih rendah juga, karena tadi berbeda dengan seperti yang disampaikan Pak Adi, itu adalah mungkin sudah high tech ya, semuanya sudah teknologi terkini dan biasanya di perkotaan loh, dari rumah sakit yang high. Jadi ini di area daerah di sini memang kita harus sedikit mengadopsi kearifan lokal dan kemudahan, kita mempertimbangkan kemudahan juga untuk pembangunannya. Jadi ini kira-kira nanti ke depannya. Yang di depan sini adalah UGD, kemudian disambung poliklinik juga yang sebetulnya 2 tahap, tapi ini sudah bisa tersambung pada ini final stage. Ya, ini dianggap block plan yang sudah firm, yang sudah final, dan di belakangnya ini adalah rawat jalan. Sehingga ini kedekatan-kedekatan kita lihat fungsinya bahwa di sini UGD disupport oleh satu critical center di belakangnya. Critical center ini betul UGD ini harus dekat dengan nanti ada radiologi, lab, kemudian di belakangnya ada OK, TSSD-nya juga tidak boleh lupa kita letakkan di sini. Kemudian ada perawatan-perawatan yang juga mudah terhubung ke belakang. Jangan lupa juga ada satu perawatan infeksi nanti yang aksesnya diharapkan juga mudah dan terpisah sehingga tidak terlalu menimbulkan dampak resiko infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, ini rencana dari master plan bahwa kita juga menganut standar luasan atau rasio yang sudah disampaikan dari Kementerian Kesehatan juga, bahwa sekitar 80 meter persegi sampai 120 meter persegi per bed. Jadi untuk rumah sakit yang akan dikembangkan sampai 250 bed, ya kira-kira kita mengembangkan rumah sakit ini hingga 24.000 meter persegi. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Adi juga, bahwa kita harus hati-hati bahwa luasan ataupun KDB dan KLB juga kita jangan sampai melampaui aturan-aturan setempat. Jadi ini KDB lamanya ada di posisi 30% dan sebetulnya di daerah itu maksimalnya cukup tinggi. Jadi sebetulnya rumah sakit ini termasuk tidak terlalu bermasalah secara koefisien dasar bangunan, koefisien lantai, dan KDH-nya. Jadi yang lama juga terpenuhi ya, ini masih di bawah 1 KLB-nya, kemudian KDH-nya juga masih tinggi, 56%, yang minimumnya 30%. Dan setelah master plan ini nanti jadi, nantinya ini diharapkan menjadi suatu rumah sakit dengan KDB yang juga masih terjaga di bawah range yang diperbolehkan sesuai aturan. Di sini masih sekitar 40%, kemudian KLB-nya juga 0,71, masih di bawah 1, itu masih cukup baik. Kemudian luasan KDH-nya juga kita jaga supaya nggak terlalu rendah. Ya. Kita masih di 40% ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan pengembangan ke depannya. Nah, ini gambaran bagaimana sirkulasi saat ini jadi begitu crowded dan stuck ya. Jadi semuanya itu seolah-olah dead end di satu titik, dia tidak bisa muter, tidak mempunyai ring road, kemudian pola pengunjung juga yang begitu menyebar ya, sangat menyebar.
dan random gitu ya. Ini yang akan kita benahi. Nah, kira-kira dari hasil master plan tadi inilah sebetulnya penyederhanaan dari akses dan juga mempertimbangkan akses infeksi tadi seperti ini. Jadi dari misalnya ada dari poliklinik yang ada suspek juga yang misalnya di era pandemi ini dia COVID dan lain-lain, itu untuk masuk ke area isolasinya IGD mudah. Dan juga kalau misalnya pasien meninggal dan lain-lain juga kita sudah punya exit yang tidak terlalu muter-muter di dalam rumah sakit, dan kita juga punya satu area infeksi yang agak kita pisahkan di area belakang seluruh rumah sakit. Jadi ini juga upaya-upaya dari pembenahan sirkulasi di dalam kompleks rumah sakit. Nah, ini program ruang sebetulnya tidak akan saya bahas terlalu dalam ya, karena ini nanti mungkin materi yang lain lagi. Cuman tadi intinya itu, tadi disampaikan juga di master plan bahwa kedekatan fungsi itu penting. Jadi misalnya UGD dengan area radiologi harus dekat, kemudian juga laboratorium diagnostik juga harus dekat ya. Kemudian juga poliklinik yang mempunyai space dan area yang cukup untuk pengembangan hingga rumah sakit kelas B nantinya. Kemudian perawatan-perawatan yang orientasinya baik, kemudian dia mudah juga untuk dikembangkan. Itu kira-kira prinsipnya itu, dan ini juga secara vertikal operating theater juga harus di backup dengan sistem CSSD-nya seperti apa, itu juga harus dalam satu layer. Tapi ini tentunya nanti kita akan bahas di aspek atau di workshop yang selanjutnya. Nah, ini aspek yang kita tunggu bahwa pentahapan pembangunannya seperti apa dengan kondisi rumah sakit seperti ini. Oke, pertama kami survei di sini memang seperti tadi disampaikan agak bingung juga, kita masuk suatu rumah sakit yang padat, ya kelas C, pelayanannya berjalan semua, berfungsi, tapi kita tidak tahu akan mulai dari mana gitu. Hanya ya selalu ada clue ya, ada satu starting point yang baik gitu ya, karena rumah sakit juga ternyata ya sudah punya rencana-rencana yang istilahnya memudahkan kita untuk kita mulai dari mana. Dan di sini terlihat potensinya adalah rumah sakit itu membangun satu poliklinik yang baru, gedungnya udah cukup modern juga, 2 lantai. Yang rencananya juga di sini adalah lantai dasarnya poliklinik, yang lantai atasnya perkantoran. Kemudian dia juga punya UPTDRS baru. Nah, dari 2 gedung baru ini kita lihat di sebelah kanan potensinya adalah kebetulan perkantoran dan UPTDRS, unit transfusi darah rumah sakit itu juga dalam satu zone gitu di sini. Jadi inilah akhirnya yang kita tangkap dari starting point pertama, pentahapan ini apa, bahwa rumah sakit juga ternyata sudah punya planning. Dia akan membuat UGD dan kemudian poliklinik di area 2 fungsi yang bisa istilahnya dimigrasikan atau dipindahkan ke area gedung baru ini. Saya coba ilustrasikan secara 3 dimensi, mudah-mudahan lebih jelas. Jadi ini 2 gedung yang sudah bisa dimigrasikan ke gedung baru. Jadi dia punya UPTDRS baru di ujung sebelah kanan dan rawat jalan serta perkantoran baru di lantai 2-nya. Jadi potensinya adalah ini, gedung kantor bidang pelayanan dan UTDRS lama ini kita bisa evakuasi atau kita bisa migrasikan ke area gedung yang baru tersebut. Nah, setelah ini terjadi, kita bisa mengosongkan area itu. Jadi kita istilahnya bukan pembongkaran ya, agak pembongkaran juga memang agak di sana kadang-kadang begini, kalau di daerah itu dibilang bangunannya dibongkar itu juga dokter kemudian kadang ini agak alergi ya, kadang-kadang sampai mereka juga kadang-kadang mendekati, Pak jangan dibongkar bangunan saya, bisa nggak gitu, kayak gitu-gitu. Saya udah susah payah nih. Kita sangat mengerti ya bahwa effort satu daerah juga untuk membuat suatu bangunan pasti sejarahnya panjang gitu. Nah, disitulah fungsi kita untuk meyakinkan bahwa nantinya ini untuk yang lebih baik ya memang terkadang harus ada pengorbanan seperti itu. Dan itu yang tugas kita juga kadang harus meyakinkan supaya mereka juga akhirnya merelakan bangunan mereka untuk dihapuskan. Dan penghapusan ini juga harus hati-hati karena di rumah sakit terkadang tidak mudah. Jadi penghapusan ini juga satu PR tersendiri juga ya, bahwa dia harus ada jeda waktu. Jadi apabila DED sudah jadi kemudian akan membangun, penghapusan ini juga harus direncanakan dengan baik supaya pada saat
sudah siap mau membangun, DED sudah ada, tapi penghapusannya belum siap. Ternyata perlu waktu sampai sekian bulan atau bahkan kadang-kadang 1 tahun. Nah ini bisa di note juga untuk rumah sakit di daerah. Kemudian nah inilah setelah itu sudah pindah, sudah migrasi, kita bisa starting point pertama kita adalah gedung UGD baru dengan rawat jalan tapi belum full, baru setengah juga yang bisa terkoneksi dengan rawat jalan dan perkantoran tadi. Ini untuk tahap 1. Oh iya, untuk tahap ini juga Pak Aryono pesan bahwa powerhouse sudah kita siapkan ya di zona belakang ini. Powerhouse sudah ready untuk menyiapkan satu sistem yang bisa membackup juga dengan tambahan gedung yang ada. Nah ini Pak untuk Riza, tahap 2. mohon maaf Pak. Ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi Oke, ya Pak. oke, baik, akan Ya. saya percepat sedikit. Di sini Thank you, Pak. ada ya setelah UIGD dan rawat jalan ini kita mencari lagi clue apa yang bisa kita lakukan setelah tahap ini ya. Nah kita tadi melihat bahwa OK yang di area ini yang tadinya pertama OK-nya rumah sakit ini akhirnya sudah dinonaktifkan saat ini juga, dan ini adalah OK baru rumah sakit yang berjalan ya, saat ini juga sudah berjalan, bahkan dari informasi Pak Hilman ini sudah yang salah satunya tekanannya sudah negatif untuk COVID juga. Jadi ini adalah OK yang represent sekarang ada di rumah sakit adalah ini, dan yang lama ini jadi idle sebetulnya di gedung OK lama ini idle. Ini sudah tidak berfungsi, semuanya fungsi meskipun secara zonasi belum tepat dia ada di belakang sini. Sehingga ya kita harus melihat bahwa ini adalah potensi untuk mengembangkan satu critical center baru di area sini, karena kebetulan juga ada ruang perawatan yang sebetulnya juga sudah tua ya, sudah kurang baik kondisi bangunannya. Kita juga melihat ada potensi perawatan yang baru di sini yang belum difungsikan, malah belum diaktifkan, sehingga secara 3 dimensi setelah ini jalan ya. Jadi PR kita adalah mendemolis atau menghapuskan area di belakang IGD ini. Jadi seperti tadi disampaikan, OK lama yang sudah nonaktif ya, yang akhirnya sudah berjalan OK baru yang 3 yang di belakang itu. Kemudian ada perawatan yang bisa juga migrasi, dipindahkan ke ada satu perawatan yang sudah bisa aktif. Kemudian juga tadinya ada IGD sementara juga yang belakang sini, yang ternyata juga kita sudah punya UGD baru yang sudah bisa aktif. Jadi inilah area yang bisa kita hapuskan, dan kemudian kita bisa bangun satu critical center baru yang lebih memadai dan lebih bisa dikembangkan untuk sebuah rumah sakit nantinya untuk sampai kelas B. Jadi di area persis di area belakang UGD ini juga mempertimbangkan kedekatan serta akses. Nah ini untuk tahap 3, seperti disampaikan bahwa setelah 3 bangunan ini berfungsi berjalan, bagaimana nih selanjutnya gitu. Jadi kita juga melihat bahwa banyak bangunan kecil-kecil yang tidak efektif, termasuk ada satu laboratorium di belakang ini yang juga zonanya tidak tepat ya. Nah, tapi kita alhamdulillah sudah mempunyai satu diagnostic center baru, sehingga area ini sudah bisa didemolis, sudah bisa dihapuskan gitu. Jadi kita tinggal berpikir apa yang dikembangkan di belakang ini. Dan yang dipilih adalah pembangunan gedung perawatan VIP, karena kita sudah mengincar area perawatan yang nggak efektif di sini, perawatan VIP yang berupa villa-villa yang banyak, sehingga kita bisa pindahkan nanti area-area ini untuk kita bebaskan juga dimigrasikan ke gedung VIP baru yang berupa single masa, kira-kira 3 lantai. Nah, jadi ini yang dibangun selanjutnya di tahap ketiga. Setelah itu juga powerhouse ini juga harus diperkuat lagi, karena gedung juga tadi diagnostic center sudah beroperasi, tadi powerhouse ini sebetulnya mungkin di tahap 2 tadi sebetulnya. Pak Aryono sudah siap ya, untuk membackup suatu diagnostik dan critical center yang baru. Di samping nanti juga persiapan untuk membackup gedung baru ini. Ya, ini secara 3 dimensinya, dan terlihat sektor sayap kiri ini sudah lebih kuat ya. Ada perawatan, ada critical center berdiri di depannya. Dan ke tahap keempat ini kita lihat setelah VIP tadi bisa mempunyai satu bangunan baru, ini kita punya potensi penghapusan yang sangat baik di sini, karena ini sangat memakan space yang besar. Jadi VIP di sini dengan yang kecil-kecil ini kita demolish juga di sini, ya kita hapuskan. Kemudian disinilah kita bangun satu rawat jalan baru, karena kita sudah melihat bahwa rawat jalan baru yang dibangun di depan ini juga tidak akan mungkin mengcover apabila rumah sakit ini menjadi kelas B nantinya, sehingga kita siapkan di area belakang. Ya, ini untuk tahap 4. Kemudian ini secara visualisasi 3 dimensinya, nanti di area belakang sinilah
area rawat jalan yang nantinya akan membackup sampai bisa untuk rawat jalan kelas B, mulai dari medical check up, kemudian rehab medik, semuanya, dan poliklinik yang sudah direpresentasikan di area sini. Jadi justru area depan ini nantilah yang kita incar, bahwa depan ini tidak akan menjadi poliklinik, dia akan dimigrasikan ke area belakang. Nah, setelah area rawat jalan ini juga sudah jadi, sehingga area rawat jalan depannya bisa kita migrasikan ke depan. Ini juga sama, ada 3 perawatan lama ya yang sudah existing. Jadi ada ruang perawatan anak. Ini karena ada rawat inap VIP yang udah jadi dengan kapasitas yang bisa melebihi dari yang migrasi yang dibongkar tadi. Jadi 3 perawatan yang orientasinya kurang baik ini kita pindahkan dulu ke rawat inap yang VIP ini untuk sementara. Jadi sementara rawat inap VIP yang 3 lantai itu baru VIP-nya 1 lantai, yang 2 lantai adalah backup dari 3 perawatan yang akan kita demolish dan kita jadikan perawatan baru. Nah, ini kira-kira secara 3 dimensinya. Bahwa ini migrasinya adalah dari perawatan-perawatan lama yang orientasinya kurang tepat dan gedungnya sudah cukup tua, ini kita migrasikan ke VIP baru sementara. Nantinya VIP ini tentunya akan jadi gedung VIP semua, tapi karena aspek migrasi ini kita harus mau mengalah, VIP-nya sementara juga jadi perawatan biasa dulu. Sehingga ini sudah mulai kuat ya block plan-nya, perawatannya juga sudah mulai jelas. Dan kita selanjutnya mulai mengosongkan area tengah. Jadi mungkin kelewat ya, jadi area tengah ini sudah bisa nonaktif semua karena fungsi-fungsinya sudah ada di diagnostic center. Kayak di sini ada radiologi lama kecil gitu, kita sudah punya di gedung baru, sehingga ini pelan-pelan sudah bisa dihapuskan, sehingga nantinya di area tengah inilah yang menjadi satu area healing environment ya, atau satu untuk green juga. Ini adalah open space di tengah area rumah sakit yang harapannya adalah bisa memaksimalkan kualitas ruang, sirkulasi udara, dan cahaya untuk area-area dalam rumah sakit sehingga terasa tidak terlalu sumpah. Dan selanjutnya adalah ini yang tadi Okala X Okalama itu, karena ya betul alat-alatnya cukup mahal ya. Kemarin di sana sudah ada AHU, HEPA filter dan lain-lain. Karena di sini sudah mempunyai critical center OK yang lebih mumpuni dan sudah siap sampai kelas B juga dengan standar yang tentunya sudah standar OK yang dipersyaratkan Kemenkes. Nah, ini kita usulkan untuk kita rehab atau kita renovasi menjadi sebuah perawatan infeksius. Ya, khususnya untuk era COVID ini pastinya area sini akan sangat dibutuhkan ya, dan ini juga kita hubungkan dengan satu ring road baru yang lebih kuat dari rumah sakit. Ini juga aspek keselamatan rumah sakit juga kita pertimbangkan, bahwa kita harus mempunyai akses melingkar untuk bisa damkar dan lain-lain berputar di area kompleks rumah sakit apabila terjadi satu kejadian yang tidak diharapkan, misalnya kebakaran seperti itu. Jadi ini tinggal 3 gedung ini, ya. Ini direnovasi saja, yang OK lama itu menjadi infeksi, dan kita membangun satu perawatan lagi untuk melengkapi perawatan-perawatan di kompleks rumah sakit, hingga total nantinya akan menjadi 250 bed. Ya, ini secara ilustrasinya jadi sudah mulai terbentuk, dan penghapusan juga sudah mulai jelas ya di sini. Ya, ini mungkin sedikit ilustrasi ya. Nah, inilah kira-kira kalau rumah sakit di daerah mungkin ketinggiannya tidak bisa terlalu tinggi, kemudian materialnya juga kita pertimbangkan untuk yang mudah, misalnya atapnya juga seperti apa yang mudah, kemudian yaitu tadi healing environment kita perkuat, ya. Kemudian juga nanti akses ya yang bisa dipisahkan dari yang akses infeksi, kemudian yang akses normal di sebelah mana yang non infeksi, kemudian juga supporting atau area service juga yang cukup representatif untuk mendukung satu kompleks rumah sakit. Nanti Pak Aryono akan bicara lebih banyak seperti sini. Parkir juga kita pertimbangkan, dan area rumah sakit juga lebih layback ke belakang. Setidaknya ini diharapkan apabila terjadi mass disaster seperti sekarang, apakah masa pandemi dan lain-lain, jadi area ini tuh bisa diaktifkan juga, misalnya dengan satu tenda-tenda darurat dan lain-lain, itu masih memungkinkan, tidak seperti sebelumnya di depan sini sudah ada gedung yang sangat dekat dengan jalan. Ya, ini area belakang ya, tadi seperti Pak disampaikan juga rem kita usahakan di area yang tepat sehingga tidak perlu banyak rem di rumah sakit. Memang rem ini agak sulit ya, kita tidak
tidak buat juga akreditasinya nanti tidak dapat gitu ya. Cuman juga kalau kita abaikan juga nantinya akan bermasalah, sehingga solusinya tadi betul seperti Pak Adi bilang bahwa kita membuat satu saja tapi di tengah bisa diakses oleh semua gedung-gedung utama khususnya perawatan. Nah ini juga satu healing environment yang diharapkan bisa lebih menciptakan suasana yang lebih rileks tadi ya, lebih santai kalau masuk rumah sakit, nggak seperti terkungkung di satu ruangan yang menakutkan gitu ya, dan dia malah bisa ada semacam area berjemur, kemudian area juga berkumpul. Ya tentunya di masa pandemi ini kurang tepat, tapi setidaknya di sini pergantian udara yang cukup baik dan area-area terbuka yang secara kualitas visual akan bisa meningkatkan kesembuhan ataupun healing di sebuah kompleks rumah sakit. Ya, itu Pak yang Rizal, bisa saya sampaikan ya. pas baru mau Mungkin sedikit ingetin. saja tambahan, Mbak Ya, Vera. Iya, boleh untuk boleh satu Pak Rizal. satu rumah sakit di daerah, memang ini sedikit aspek politis ya mungkin ya. Yang sulit itu adalah menjaga kesinambungan ataupun sustainnya master plan itu berjalan dengan sesuai rencana. Karena terkadang dari satu tahap ke tahap itu belum selesai master plan, kadang-kadang sudah ada pergantian, misalnya pemimpin atau pergantian secara politis juga ya, misalnya gubernurnya ganti dan lain-lain. Nah ada satu apa ya, bukan trik sebetulnya, ada satu cara yang mungkin juga bisa diambil sebagai pelajaran ya. Saya waktu itu di rumah sakit Jayapura, RSUD Jayapura, jadi karena kebetulan juga direkturnya waktu itu sudah mau lengser, tapi dia pengen master plan ini bisa dieksekusi dengan harapannya dengan seperti yang dia harapkan gitu. Akhirnya dia menembus ke pemerintah daerah untuk membuat suatu perda. Nah, jadi perda itu nanti yang akan bisa mengikat bahwa tahapan-tahapan di master plan itu nanti akan lebih kuat dan implementasinya akan bisa jauh lebih diharapkan di Indonesia. Kira-kira itu Mbak Vera. Oke. Terima kasih semuanya atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rizal untuk pemaparannya, luar Sama-sama, biasa Seskop ya. sekali. Waktunya pas sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizal untuk pemaparannya.